Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Di sini kami akan mempresentasikan membuat vlog video memenuhi mata kuliah analisis sistem. Di sini kami akan menjelaskan sistem klinik yang ada di Polinela. Pertama-tama kami akan menjelaskan ada bagan alir, DFD, ERD, desain UI UX, dan juga flowchartnya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Desti Angelina dengan NPM 24781038 dan rekan saya Sri Vanenti Piditana Lukis dengan NPM 24781058. Saya Nasidiandra Sitorus dengan NPM 24781050. dan saya Sakina Zulaini dengan NPM 24781057. Di video ini saya akan membuat penjelasan tentang mapping chart atau bagan alir sistem klinik Polinela yang versi lama atau versi manual. Di sini saya menggunakan Draw.io untuk membuat bagan alirnya atau mapping chartnya. Pertama saya akan menambahkan kolom untuk memisahkan antara baris sistemnya. Sini saya beri judul sistem klinik Polinela. Yang pertama ada kolom pasien, yang kedua ada kolom petugas medis, lanjut ada kolom dokter, nah pada umumnya di sistem itu ada start dan ada end. Jadi untuk memulai sistemnya tentu saja adalah ada start. Dan simbol start biasanya adalah berbentuk elips. Yang dimana pada sistem klinik ini startnya dimulai dari pasien. Jadi kita tarik simbol start atau elips ke bagian pasien, lalu ketikkan namanya start. Oke. Pada sistem lama atau sistem manual klinik Polinela, biasanya setelah pasien datang ke klinik, pasien membawa KTM. Di mana KTM di sini adalah sebagai dokumen. Di sini kita lihat simbol dokumen adalah ini. Kita tarik simbol ini ke bagian pasien, lalu ketika namanya KTM, kartu tanda mas. Oke. Dari start ke KTM kita tarik garis penghubung. Selanjutnya, setelah pasien menyerahkan KTM-nya setelah pasien membawa KTM, kemudian KTM ini diserahkan ke petugas medis. Jadi KTM kita tarik ke petugas medis. Kita juga buat mana penghubungnya. Oke.
KTM diserahkan oleh pasien ke petugas medis. Dari KTM yang ada di kolom pasien, kita tarik garis penghubung ke KTM yang ada di kolom petugas medis. Selanjutnya, setelah petugas medis menerima KTM dari pasien, petugas medis melakukan proses yaitu mencatat tanggal kunjungan si pasien, lalu mencatat data pasien seperti tensi, berat badan, jurusan, dan lain-lain. Kita menggunakan simbol manual operation. Sini saya tambahkan catat tanggal, berat badan, tensi, dan lain-lain. Atau ini adalah misalnya data umum si pasiennya. Dan dari KTM ke proses ini kita tarik garis juga, garis penghubung. Lanjut, setelah mencatat tanggal, berat badan, tensi, dan lain-lain, catatan tersebut dimasukkan ke dalam buku besar. Di mana buku besar di sini adalah dokumen. Jadi di sini simbol dokumen adalah ini. Kita buat di sini buku besar. Oke. Kemudian setelah petugas medis mencatat berat badan dan lain-lain ini, kemudian masukkannya ke buku besar, barulah dokter bisa melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang dilakukan biasanya disimbolkan dengan annotation ini. Kita tambah teks. Dokter melakukan pemeriksaan. Oke. Kemudian setelah dokter melakukan pemeriksaan, dokter lanjut memberikan atau melakukan proses pemberian obat. Melakukan proses pemberian obat. Kemudian dari ini, kita tarik garis juga ke prosesnya. Setelah dokter melakukan proses pemberian obat, dokter juga memberikan suatu dokumen berupa kertas obat. Yang dimana kertas obat di sini akan diberikan kepada petugas medis. Jadi, kertas obat yang dari dokter disampaikan ke petugas medis. Kita tarik garis dari kolom dokter ke kolom petugas medis.
Setelah menerima kertas obat tadi, barulah petugas medis bisa menyediakan obatnya. Menyediakan obat di sini merupakan proses manual. Jadi kita gunakan simbol yang ini. Menyediakan obat. Kemudian data menyediakan obat ini juga masuk ke dalam catatan buku besar. Setelah melakukan proses menyediakan obat, petugas medis memberikan obat dan KTM yang tadi dia terima. Dari pasien. Jadi obat dan KTM yang dari kolom petugas medis kembali ke pasien, ke kolom pasien. Jadi pasien sudah menerima obat dan menerima KTM yang ia berikan sebelumnya ke petugas medis. Jadi kita juga akan hubungkan garis dari obat NKTM yang dari kolom petugas medis ke obat NKTM yang ada di kolom pasien. Dan setelah menerima obat NKTM, maka sistemnya pun sudah selesai dilakukan. Jadi bisa juga kita tutup dengan N, yaitu simbolnya adalah elips, juga sama seperti start. Dari obat NKTM ini kita hubungkan ke N. Oke. Nah, beginilah gambaran sistem klinik Polinella versi lama atau versi manualnya. Baik, di sini saya Desti Angelina dengan NPM 24781038. Di sini di video ini bagian saya untuk menjelaskan DFD dari DFD level 0 sampai DFD level 1 Sistem Manajemen Klinik Polinella. Nah, di sini kami mengambil adalah salah satu sistem yang ada di Politeknik Negeri Lampung, yaitu klinik. Nah, tujuan DFD level 0 ini ialah digunakan untuk menggambarkan proses utama dalam sistem klinik dan hubungan antara sistem dengan entitas luar, aliran data utama tanpa detail yang teknis. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana data pasien diproses menjadi layanan medis dan laporan klinik. Komponen utama DFD-nya ada pasien dan juga tim medis. Pasien ini adalah pihak yang menerima layanan kesehatan dan memberikan data pendaftaran serta keluhan. Di tim medis ini pihak yang melakukan pemeriksaan, diagnosis, serta pengelolaan data medis dan obat. Proses utamanya yaitu adalah proses pertama ada proses pendaftaran dan pemeriksaan,
Di proses 2 ada proses transaksi dan resep. Di proses 3 ada manajemen data dan laporan. Nah, di proses pertama ini, di proses pendaftaran dan pemeriksaan, fungsinya ialah untuk menerima data pendaftar pasien, melakukan pemeriksaan awal. Alur datanya ialah pasien ke proses pertama. Nah, datanya ialah ada data pendaftaran dari keluhan pasien yang menandakan pasien memberikan informasi awal untuk pelayanan. Selanjutnya, proses 1 ke proses 2. Nah, di sini terjadilah hasil pemeriksaan awal dan kita mendapatkan informasi tentang data pemeriksaan diteruskan ke proses transaksi dan resep. Selanjutnya, proses 1 kita lanjutkan ke pasien. Nah, di sini maka muncul data resep dan informasi obat. Di sini pasien akan menerima hasil layanan medis. Selanjutnya di proses 2. Di proses 2 ini fungsi utamanya ialah mengelola transaksi layanan, membuat dan mengelola resep obat. Nah, di sini ada alur datanya pasien ke proses 2. Datanya ada data pendaftar dan keluhan yang digunakan untuk pencatatan transaksi. Selanjutnya, proses 2 ke proses 3 ada data laporan medis dan data stok obat diteruskan untuk keperluan manajemen dan laporan. Selanjutnya, proses 2 ke tim medis. Di sini terjadilah laporan medis dan data stok obat. Tim medis ini menerima informasi pendukung keputusan medis. Selanjutnya, proses 3, manajemen data dan laporan. Fungsinya ialah untuk mengelola data diagnosis, resep dan stok, menyediakan laporan medis. Alur datanya ialah tim medis ke proses 3. Di sini terjadilah ada laporan medis dan informasi stok. Selanjutnya, tim medis menerima laporan untuk pengambilan keputusan. Jadi, penjelasan alur sistemnya adalah yang pertama, pasien ini mendaftar dan menyampaikan keluhan ke sistem. Selanjutnya, sistem memproses pendaftaran dan pemeriksaan awal di proses 1. Selanjutnya, hasil pemeriksaan diproses menjadi transaksi dan resep proses 2. Yang keempat, ada data transaksi dan resep dikelola menjadi laporan dan data stok di proses 3. Tim medis menggunakan laporan untuk pelayanan lanjutan. Di FD level 0 sistem manajemen klinik Polynella menggambarkan alur utama pelayanan klinik dimulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan medis, pengelolaan transaksi dan resep, hingga pengelolaan data dan laporan medis. Setiap proses saling terhubung melalui aliran data yang terstruktur dan melibatkan pasien serta tim medis sebagai entitas eksternal. Di FD level 0 ini sudah benar dan logis dan konsisten serta layak digunakan untuk pembuatan sistemnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelanjutannya, yaitu DFD level 1 sistem manajemen klinik Polynella. Nah, di sini DFD level 1 merupakan penguraian lebih rinci dari DFD level 0.
yang dimana setiap proses utama dipecah menjadi beberapa subproses operasional. DFD ini menggambarkan alur lengkap layanan klinik dari pasien datang, proses pemeriksaan, transaksi resep, pengelolaan obat hingga obat diserahkan ke pasien. Entitas eksternalnya ada pasien yang berperan sebagai pemberi data pendaftar dan keluhan, dan juga penerima obat dan informasi resep. Data store atau penyimpanan datanya ada di data 1. Data pasien ini fungsinya untuk menyimpan identitas pasien. Di data 2, data transaksi fungsinya menyimpan data kunjungan dan pembayaran. Di data 3 ada data resep, fungsinya menyimpan resep pasien. Di data 4 ada data obat untuk menyimpan data obat dan stok. Di data 5 ada data tim medis untuk menyimpan data dokter atau petugas. Proses 1 yaitu pendaftar ini pendaftar pasien di 1.1. Pendaftar pasien, input data pasien ini fungsinya untuk menerima dan mencatat data pasien. Alur datanya dari pasien ini ke 1.1, muncullah data pasien dari 1.1 ke data 1, simpan data pasien 1.1 ke 1.2, ialah di sini pemeriksaan medis dan data catat keluhan dan diagnosis data pasien. Selanjutnya 1.2 ini pemeriksaan medis catat keluhan diagnosis, fungsinya adalah mencatat keluhan dan diagnosis pasien. Nah, alur datanya dari data 5, data tim medis, lanjut ke 1.2 data dokter. Di sini adalah data dokter. Selanjutnya 1.2 ke 1.3. Di sini terjadilah pencatatan transaksi hasil pemeriksaan. Selanjutnya 1.2 ini ke 2.1 ke sini pembuatan resep dan diagnosis pasien. Selanjutnya 1.3 adalah pencatatan transaksi simpan data kunjungan. Fungsinya mencatat data kunjungan pasien. Alur datanya dari 1.3 ini ke data 2. Di sini terjadilah transaksi dan data transaksi. Selanjutnya 1.3 ke 2.1 pembuatan resep, data kunjungan. Selanjutnya di proses 2 ada transaksi dan resep. 2.1 pembuatan resep, fungsinya ialah untuk menentukan obat dan dosis sesuai diagnosis. Alur datanya dari 1.2 ke 1.3, selanjutnya ke 2.1. Di sini terjadilah data diagnosis dan kunjungan. Selanjutnya 2.1 ke 2.2. Selanjutnya ada di 2.2 validasi resep. Nah, di sini fungsinya untuk mengecek kelengkapan dan kebenaran resep. Alur datanya dari 2.2 ke 2.3 ini. Nah, di sini terjadilah pencatatan resep dan ini sudah menjadi resep valid. Selanjutnya dari tim medis ke 2.2, dari tim medis ke 2.2, tim medis ke 2.2, jadilah di sini konfirmasi resep.
Selanjutnya 2.3 pencatatan resep. Nah, fungsinya untuk menyimpan resep yang sudah valid. Alur datanya dari 2.3 ke data 3. Data resep di sini terjadilah simpan resep dari 2.3 ke 3.1, pengambilan obat dan pengambilan obat untuk resep yang sudah valid. Selanjutnya proses 3. Di sini dijabarkan manajemen obat dan stok. Jadi 3.1 pengambilan obat. Fungsinya adalah mengambil obat sesuai resep yang sudah valid tadi. Alur datanya dari data 3. Data 3 data resep ke 3.1. Jadilah resep valid. Selanjutnya dari 3.1 ini kembali lagi ke pasien, obat diserahkan. Selanjutnya dari 3.1 ke 3.2 terjadilah update stok obat dan data obat terambil. Selanjutnya ada 3.2 update stok obat. Nah, di sini fungsinya adalah mengurangi stok obat yang sudah terpakai. Alur datanya dari 3.2 ke data 4. 3.2 ke data 4, data obat. Di sini terjadilah update stok. Selanjutnya 3.2 ke 3.3 terjadilah monitoring stok atau stok terbaru. Selanjutnya 3.3 monitoring stok, fungsinya memantau persediaan obat. Alur datanya dari data 4 ke 3.3, data stok dari 3.3 ke tim medis. Dari 3.3 ke tim medis, di sini terjadilah adanya laporan stok. Aluran sistem secara keseluruhan di DFD level 1 ini, pertama pasien mendaftar, selanjutnya kedua pemeriksaan diagnosis dilakukan, selanjutnya ketiga transaksi itu dicatat, disimpan di sini, selanjutnya keempat resep dibuat, divalidasi dan disimpan, selanjutnya obat diambil dan di stok diperbarui, selanjutnya nomor yang terakhir obat diserahkan ke pasien. Nah, kesimpulannya DFD level 1 ini merupakan penjabaran langsung dari DFD level 0 menggunakan data store secara konsisten, alur data jelas dan logis, dan tidak melanggar aturan DFD. Selanjutnya saya akan menjelaskan keseimbangan balance antara DFD level 0 dan level 1. Dan di sini sebelumnya keseimbangan balance DFD adalah keseimbangan adalah kondisi di mana isi dan alur data pada DFD level 1 harus sama dengan DFD level 0, hanya lebih rinci bukan berubah. Artinya tidak ada entitas baru, tidak ada data store baru, input dan output proses tetap sama. Selanjutnya di DFD level 0 ke DFD level 1 ini ada penambahan, ada penyempurnaan untuk menambahkan keterangan, dan ada selanjutnya entitas eksternal. Dilihat di entitas level 0 dan level 1. Level 0 ada pasien dan tim medis. Di level 1 juga diawali dengan pasien dan diakhiri dengan tim medis. Entitas eksternal pada DFD level 0 dan level 1 sama, yaitu pasien dan tim medis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penambahan maupun pengurangan aktor dalam sistem, sehingga DFD sudah seimbang. Selanjutnya ada proses utama, yaitu proses utama di level 0 diuraikan menjadi
ada beberapa bagian sub proses di level 1. Di level 0 ada proses 1 pendaftaran dan pemeriksaan, dan di level 1 diurailah menjadi ada proses 1.1, proses 1.2, dan proses 1.3. Kemudian di proses 2 di level 0 ada proses transaksi dan resep. Dan di level 1 ada 2.1, 2.2, dan 2.3. Selanjutnya di proses 3 ada manajemen data dan laporan. Selanjutnya diuraikan di level 1 menjadi ada proses 3.1, 3.2, dan 3.3. Setiap proses utama pada DF di level 0 diuraikan menjadi beberapa subproses pada DF di level 1 tanpa mengubah fungsi utama proses tersebut. Ini menunjukkan bahwa proses sudah terurai secara benar dan konsisten. Selanjutnya ada di data store. Nah, di sini kita bandingkan data store level 0 dan level 1. Nah, yang dimana level 0 itu masih sama, ada data 1 sampai data 5. Di level 1 ada data 1 sampai data 5. 1, 2, 3, 4, 5. Data store pada DF di level 0 dan level 1 tetap sama, yaitu ada D1 sampai D5. Ini menandakan struktur penyimpanan data konsisten dan tidak terjadi perubahan database antar level. Selanjutnya ada aliran data, dan di level 0 aliran datanya adalah alur besar, dan di level 1 alurnya itu lebih rinci. Level 0 input output dari entitas eksternal, dan di level 1 aliran detail antar subproses dan data proses. Aliran data pada DF di level 1 ini merupakan perincian aliran dari di level 0. Tidak ada data baru yang muncul atau hilang, hanya dijelaskan lebih detail sesuai kebutuhan sistem. Ya, DFD kami sudah seimbang karena entitas eksternal pada level 0 dan level 1 sama. Proses utama di level 0 terurai menjadi subproses di level 1. Data proses tidak berubah, dan aliran data tetap konsisten, hanya menjadi lebih detail. Dan tidak terdapat penambahan atau pengurangan entitas, proses maupun data store, dan aliran data tetap konsisten. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ERD atau Entity Relationship Diagram dari sistem klinik Polinella, yang dimana di dalamnya memiliki 5 entitas utama. Yang pertama ada entitas pasien yang menyimpan data identitas seperti nama, jurusan, umur, nomor telepon, dan juga ada ID pasien sebagai primary key-nya. Dan yang kedua, ada tim medis, yang dimana berisi jabatan, berisi nama medis, jabatan, juga ID medis sebagai primary key-nya. Yang ketiga ada transaksi, yang dimana di dalamnya berisi ID transaksi sebagai primary key, ID pasien sebagai foreign key, ID medis sebagai foreign key, ada tanggal kunjungan, diagnosis, keluhan, dan juga keluhan. Selanjutnya ada entitas resep, ada ID resep sebagai primary key, ID medis sebagai foreign key, ID transaksi sebagai foreign key, ada ID obat sebagai foreign key, dan juga jumlah obat sebagai foreign key.
Selanjutnya, entitas yang terakhir yaitu obat, di mana berisi ID obat sebagai primary key, nama obat, satuan, dan juga stok. Kemudian, inti dari sistem ini adalah tabel transaksi, yang dimana tabel ini mencatat setiap kunjungan pasien, termasuk tanggal kunjungan, diagnosis, dan juga keluhan. Maka dari itu, kita akan perhatikan relasinya. Dapat kita lihat relasi antara transaksi dan pasien. Relasi antara transaksi dan pasien yaitu adalah one to many, yang dimana satu pasien bisa melakukan banyak transaksi atau banyak kunjungan, yang dimana foreign key ID pasien di sini di tabel transaksi ini merujuk ke ID pasien di tabel pasien. Nah, yang selanjutnya ada relasi antara transaksi dan tim medis. Ini. Relasi antar transaksi dan tim medis yaitu adalah one to many, yang dimana satu tenaga medis bisa menangani banyak transaksi atau kunjungan, yang dimana foreign key ID medis di sini merupakan merujuk ke ID medis di tim medis. Selanjutnya ada relasi antar resep dan tim medis. Ini bagian ini, resep dan tim medis. Relasi resep dan tim medis yaitu one to many, yang dimana satu tenaga medis bisa membuat banyak resep. Foreign key ID medis di tabel resep ini merujuk ke ID medis di tabel tim medis. Dan relasi yang keempat yaitu ada resep dan transaksi. Relasinya yaitu adalah one to many, di mana one to many, di mana satu transaksi bisa memiliki banyak resep. Foreign key ID transaksi di tabel resep ini merujuk ke ID transaksi di tabel transaksi. Dan relasi yang kelima yaitu ada relasi antar resep dan obat, di mana relasinya yaitu one to many. Dapat kita lihat bahwa satu obat bisa muncul di banyak resep untuk pasien yang berbeda. Maka dari itu, foreign key ID obat di tabel resep merujuk ke ID obat di tabel obat. Secara keseluruhan, alur datanya adalah ketika seorang pasien berkunjung, dicatatlah transaksi yang ditangani oleh tim medis. Jika ada obat yang diberikan, detailnya dicatat di resep yang merujuk pada jenis obat yang tersedia di stok. Diagram ini memastikan data tercatat rapi, menghindari redundansi, dan memudahkan pelacakan riwayat medis pasien. Sekian penjelasan saya mengenai ERD dari sistem klinik Polinela, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Sakina Zulaini. Di sini saya akan menjelaskan hasil tampilan yang sudah kami buat. Di mana di sini ada dari dua sudut pandang. Pertama dari POV pasien atau pengguna, kemudian ada POV dari perawat. Oke, yang pertama itu ini daftar login. Ketika kita sudah buat akun registrasi, kita langsung ke login. Kemudian kita masuk. Nah, di home ini tampilannya itu ada My Doctor, konsultasi, dan fitur lain. Kemudian ada keluhan Anda, riwayat keluhan gitu.
Nah, ketika kita mengklik My Dokter ini, kita akan melihat nih siapa aja dokter yang ada gitu di klinik tersebut. Kemudian ketika mau konsultasi, kita bisa klik konsultasi ini, fitur bagian konsultasi ataupun tanda tanda pesan ini. Itu akan pergi ke halaman pesan tersebut atau konsultasi. Kemudian kita input keluhan. Ketika input keluhan itu, input keluhan itu kayak misalnya kita sakit perut gitu kan, pusing, mual gitu. Nah, kemudian kita klik nih bagian apa aja, demam, flu, mual, diare, gatal-gatal gitu kan. Kemudian ada jadwal kunjungan, di mana di sini tuh ada jadwal kunjungan tapi tidak terlihat. Jadwal kunjungan ini ada hari ini, terus untuk bulanan, untuk tahunan. Di sini saya menampilkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sesuai jadwal jadwal klinik tersebut. Nah, terakhir itu ada profile kita. Ini ada nama, ini ada foto, terus kemudian settingan, notification, history, sama untuk logout gitu. Nah, sudah penjelasan dari POV pengguna ataupun pasien. Kemudian kita pergi ke perawat. Perawat ini sama aja, login. Kalau belum punya akun, kita bikin akun dulu. Habis itu masuk ke tampilan home perawat, itu ada keluhan masuk, terus diagnosa, resep obat, sama jumlah stok obat kan. Terus ini kan bagian home. Kemudian kalau bagian ini, bagian pesan ini di sini itu tuh ini notifikasi dari pesan-pesan atau dari konsultasi ini dari pasien tersebut, itu masuknya ke sini. Kemudian dari masuk sini, terus kita klik salah satu, masuk ke dalam forum chat ini. Nah, habis itu kita ketika kita mau melihat keluhan apa aja nih masuk nih. Nah, di sini ada beberapa pasien yang mengirimkan keluhan kepada kita. Ketika kita klik, misalnya kita klik Puspitasari, terus ini adalah tampilan keluhan masuknya, dimana ada data pasien, terus keluhan yang dia berikan, sama gejala-gejala yang tadi, gejala-gejala yang ini nih, gejala-gejalanya. Nih di sini ada pusing, mual, terus lain-lainnya. Nah, durasi keluhan ini nih kayak misalnya dari dia awal pusing sampai kunjungan ke klinik itu udah berapa hari gitu pusingnya. Misalnya kayak baru 1 hari dia langsung ke puskesmas gitu kan, atau klinik. Jadi di sini terdeteksi 1 kali gitu, 1 hari. Terus baru analisis dari dokter atau perawatnya, diagnosa kenapa, diagnosa singkat aja gitu kan. Terus kita simpan resep ini, simpan dan bikinkan resepnya. Simpan saja deh ini, simpan. Nah, kita simpan gitu kan. Terus datanya berhasil disimpan. Nah, ini adalah stok obat. Nih, stok obat. Kita klik ini, klik stok obat, kemudian masuk di sini. Kita cari ini, misalnya stok obat apa gitu. Di sini banyak ini stok obatnya, tetapi saya sudah bikin dia tidak terlihat. Nah, habis ketika klik salah satu ini obat ini muncul di sini ada seperti semua stok obat nih.
stok obatnya tuh ada obat ini, obat ini, obat ini, obat ini, obat ini. Terus kalau kita klik stok rendah ini, maksud stok rendah itu tuh kayak dia tuh hampir mau kadaluarsa loh. Kayak misalnya juga stoknya udah hampir habis juga. Nah, kita masukkan ke daftar stok rendah. Terus yang bagian hampir expire ini kayak gini. Kayak dia expire-nya hampir udah hampir mau expire nih. Nih. Kan sekarang tanggal berapa? 16. Nah, di sini expire-nya itu tanggal 30. Jadi dia udah hampir expire. Jadi kita kasih peringatan gitu. Supaya perawat-perawatnya ini tahu kalau ini udah mau hampir habis stoknya gitu. Terus sama expire-nya juga udah hampir mendekati. Kayak vitamin C juga ini stoknya 0. Jadi kita buat kayak warna merah gitu. Oke. Nah, ini adalah hasil pemeriksaan yang terakhir dari perawatnya. Dimana ada nama data pasien, nama, usia, tanggal kunjungan dia ke puskesmas, ke klinik, ke klinik, terus jurusan dia apa. Nah, ini baru dijelasin diagnosisnya dia tuh kenapa gitu kan. Nah, baru dikasihkan resep obat. Kemudian kirim. Nah, kirim ini akan terkirim melalui chat yang bagian konsultasi di sini. Nanti kan dia udah konsultasi nih di sini. Nanti perawatnya ini mengirimkan sebuah file untuk hasil pemeriksaan si pasien tersebut gitu. Kemudian ada profile. Di sini ada nama perawatnya, terus NIP, email, terus dari tanggal dia kerja sama logout. Oke, coba kita lihat untuk tampilannya ya. Seperti ini. Nah, ini untuk awalannya Polinera, namanya kami bikin klinik Polinera. Tuh. Nah, di sini login, terus buat akun. Terus yang home ini. Nah, home ini nih kita ada My Doctor, konsultasi sama ini data jantung lupa diubah. Sorry, Ibu. Ininya lupa diubah. Terus di sini ada keluhan. Keluhan itu di sini ada keluhan Anda. Kita masukkan keluhan itu. Terus riwayat keluhan, kita bisa melihat riwayat keluhan kita. Resep obat sama tanggal kunjungan. Kemudian kita bisa juga melihat dokter-dokter yang ada di klinik itu. Nah, di sini terdapat dokter-dokternya atau perawat. Kemudian hasil catatannya, hasil konsultasi. Nah, ini ada beberapa fitur untuk deskripsi penyakit yang kami buat. Tuh nih. Ada sakit gigi, mah, kecelakaan, nyeri-nyeri, batuk, hipertensi, mimisan, asma, gatal-gatal, diare, mual, demam, flu. Jadi kita tinggal klik gitu, klik apa gitu, apa aja yang penyakit yang kita rasakan. Kan biasanya anak kosan itu biasanya sering mah gitu kan, kalau enggak sakit gigi atau diare gitu. Kalau ini jadwal kunjungan, dan terakhir ini profile dari pasien. Nah, kalau dari perawat sama login, kemudian registrasi dulu. Habis itu ada keluhan, habis itu home. Nah,
lanjut, ini ada notifikasi yang masuk dari pasiennya. Ini ada beberapa notifikasi yang masuk. Kemudian ini daftar keluhan riwayat pasien. Ini data-datanya, keluhan masuk dari pasien tersebut. Terus ini ada stok obat. Nah, obat-obatnya ini kami bikin belum seberapa banyak, tapi oke. Nah, nanti ketika klik obat ini, kita masuk ke yang di sini. Terlihat itu bahwasannya kalau ini kan baru seberapa, cuman yang nama-nama obat yang dibikin semua stoknya kan. Kelihatan yang untuk masih expirednya jauh atau jumlah stoknya masih jauh, itu ditandai dengan warna hijau. Kalau hampir habis gitu, itu ditandai dengan warna kuning atau orange. Terus juga kalau udah mau hampir expire atau habis stok, kita tandain dengan warna merah supaya perawatnya ini tahu gitu, bisa membedakan. Nah, terakhir itu kita punya profile dari perawat. Sini ada NIP perawat, terus email, tanggal kerja, logout, dan beberapa fitur lainnya yang belum kami buat di sini. Baik, sekian penjelasan video mengenai tentang tampilan UI Klinik Pollinella. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan alur kerja sistem klinik Pollinella yang baru menggunakan Draw.io. Sistem ini melibatkan 3 peran utama, yaitu ada pasien, petugas, dan dokter. Pertama, saya akan membuatkan kolom masing-masing, yaitu ada tadi pasien, petugas, dan dokternya. Sebelumnya akan saya beri judul dulu, yaitu sistem klinik Pollinella. Dan kolom yang pertama ada kolom pasien, kolom kedua ada petugas, dan kolom ketiga ada dokter. Nah, prosesnya dimulai dari kolom pasien yang ditandai dengan simbol start atau yang berbentuk elips. Lalu, pasien kemudian mengakses DBRS, di mana DBRS di sini adalah database rekam sistem. Di sini simbol DBRS adalah ini. Kita tarik ke pasien. Lalu kita beri nama DBRS. Jangan lupa ini dari start ke DBRS, kita tarik garis panah penghubung. Nah, DBRS di sini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data, seperti data akun, keluhan pasien, diagnosis, dan resep obat.
Selanjutnya, setelah pasien mengakses DBRS, pasien menginputkan username dan password. Kita menggunakan yang manual input. Di sini adalah input username dan password. Nah, tahap input username dan password di sini adalah proses autentikasi supaya sistem dapat mengenali identitas pasiennya. Kemudian yang selanjutnya adalah proses login. Nah, jadi setelah pasien menginputkan username dan passwordnya, pasien melakukan login. Dari input username dan password kita hubungkan juga ke login ini. Oke. Lanjut, jika login benar, pasien dapat melanjutkan, tapi jika login salah, pasien diarahkan ke proses membuat akun. Jadi di sini ada kondisi, yaitu kita pakai yang bentuk diamond ini, untuk menyatakan kondisi apakah loginnya sudah benar atau belum. Nah, jadi kondisinya itu tadi apabila login pasiennya sudah benar, dia akan lanjut ke input ini, data keluhan pasiennya. Data keluhan pasien. Akan tetapi apabila login yang dilakukan oleh pasiennya tidak berhasil atau gagal, maka sistemnya akan otomatis melanjutkan ke membuat akun. Jadi di sini kita buat penetanya.
Di sini pernyataan tidak. Oke. Jadi jika login pasiennya benar, ia melanjutkan untuk input keluhan pasien, dan jika tidak, ia lanjut untuk membuat akun. Nah, data yang diinput oleh pasien masuk ke DBRS. Begitu juga dengan data apabila loginnya tidak berhasil. Jadi dari buat akun juga terhubung langsung ke DBRS. Nah, setelah data keluhan pasien, ini kita melakukan input manual. Input data keluhan. Oke. Oh, di bagian ini terdapat kesalahan. Jadi yang dimasukkan ke DBRS adalah input data keluhannya, bukan si data keluhan pasien itu. Yes. Oke, kita lanjut ke kolom petugas. Setelah tadi pasien melakukan input dan langsung ke input data keluhan, petugas akan menerima notifikasi. Kita gunakan yang ini, simbol yang ini. Petugas menerima notif. Nah, di sini petugas sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi bahwa ada pasien yang mengirimkan keluhan. Kemudian, petugas juga melakukan login ke sistem. Dengan menginput username dan password. Lalu, petugas juga login. Setelah menginputkan username dan password, petugas juga melakukan login. Nah, setelah login, petugas dapat melihat daftar keluhan pasien yang masuk. Jadi, kita ini sambungkan dulu. Setelah melakukan login, keluhan yang masuk dari pasien tadi bisa dilihat oleh petugas. Nah, simbol yang digunakan adalah multi dokumen ini, karena biasanya keluhan yang masuk adalah bisa lebih dari satu. Biasanya juga lebih dari satu. Jadi ini adalah muncul data keluhan pasien.
Nah, setelah keluhan pasien muncul ke beranda petugas, maka petugas bisa melakukan verifikasi dan input keluhan. Ini adalah rectangle. Nah, petugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran data keluhan sebelum diteruskan ke dokter. Tahap ini penting agar dokter menerima data yang valid dan siap untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya ada alur dokter. Setelah data diverifikasi oleh petugas tadi, proses berlanjut ke dokter. Jadi kita beralih ke kolom dokter. Di sini dokter melakukan pemeriksaan. Kita menggunakan ini, annotation ini. Dokter melakukan pemeriksaan. Di sini dokter memeriksa data keluhan pasien yang telah diverifikasi. Selanjutnya adalah dokter menginput diagnosa, yang dimana data yang diinput ini masuk ke atau diinput juga ke DBRS. Oke. Setelah melakukan input diagnosa dan data diagnosanya dimasukkan ke DBRS, maka prosesnya adalah rekap diagnosa dan resep obat. Selanjutnya, resep obat yang sudah disediakan oleh dokter. Setelah melakukan pemeriksaan tadi, input diagnosa, dokter menyediakan resep obatnya. Lalu, resep obat tadi, yang dimana resep di sini adalah sebagai dokumen, diberikan ke pasien. Dan seakhirnya adalah obat. Barang yang dihasilkan adalah obat. Nah, setelah pasien menerima obat, sistemnya pun sudah berakhir atau mencapai N. Nah, di sini barang yang dihasilkan atau yang diberikan ke pasien adalah obat. Kita beri nama di sini obat. Oke.
Kita perhatikan dulu apa ada yang salah. Nah, login petugas juga masuk datanya ke DBRS. Input diagnosa, login petugas. Oke. Jadi, inilah gambaran sistem klinik Polinela yang baru. Dan dengan adanya sistem klinik Polinela ini, proses pelayanan kesehatan menjadi lebih tertata, aman, dan efisien. Chart ini membantu menggambarkan alur sistem secara jelas dari awal hingga akhir. Demikian penjelasan saya tentang chart baru atau bagan alir sistem klinik Polinela. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.